Selama 31 persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso, suasana panas kerap mewarnai sidang. Perdebatan sengit tak terelakkan antara kuasa hukum terdakwa, jaksa penuntut umum dan saksi ahli yang didatangkan kedua belah pihak. Seperti yang terjadi pada persidangan ke-12 tanggal 15 Agustus 2016. Saat itu, psikolog klinis Antonia Rati Anjayani menganalisis gerak-gerik Jessica di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016. Gerak-gerik Jessica setelah es kopi Vietnam disajikan pelayan kafe menjadi poin penilaiannya. Antonia menyebut perilaku Jessica yang terekam dalam CCTV tidak lazim. Menurutnya, perilaku orang-orang seusia Jessica saat menunggu teman adalah sibuk dengan gawai atau ponselnya. Sementara Jessica justru sibuk melakukan gerakan-gerakan lain. Pernyataan saksi ahli ini pun langsung mendapat bantahan sengit dari kuasa hukum terdakwa Otto Hasibuan. Ini ada WA chatting daripada saudara Jessica Wongso. Persisnya jam 4.29, persis di sini. Artinya Jessica Wongso di situ main gadget, pakai WA, tidak menggerak-gerakkan seperti yang dikatakan saksi ini. Gerak-gerik Jessica lain yang juga ikut dianalisis adalah sesaat setelah Mirna meminum es kopi Vietnam. Dari rekaman CCTV Cafe Olivier, Mirna terlihat kepanasan di mulut hingga bersandar di sofa dan lemas. Jessica meninggalkan meja untuk memanggil pegawai kafe. Lagi-lagi, perilaku Jessica ini pun dianggap tidak lazim oleh saksi. Kesigapan ketika dia pergi ke sana untuk minta minum dan kembali lagi, terlalu santai, Pak. Ya kita lihat aja, kita lihat semua, jangan sebulan kita melihat apa. Adu mulut pun kembali terjadi di ruang sidang antara saksi ahli psikolog klinis dan kuasa hukum terdakwa. Otto Hasibuan pun langsung meminta rekaman CCTV diputar ulang untuk menunjukkan perilaku Jessica saat Mirna mengalami kejang. Ulangi. Ya, ngapain itu? Saudara lihat ahli? Apa yang saudara lihat? Sampaikan dengan sumpah saudara, lihat dong apa? Kenapa ragu-ragu? Ulangi lagi. Ahli, coba sampaikan apa yang saudara lihat. Anda disumpah. Ya. Apa dilakukan Jessica? Tadi itu ya? Jangan yang tadi. Dari begitu banyak hal yang bisa dilakukan, ya itu yang dia lakukan. Apakah karena Perdebatan sengit juga terjadi antara kuasa hukum terdakwa dan saksi ahli psikolog klinis Sarlito Wirawan pada persidangan ke-17 tanggal 1 September 2016. Perdebatan terjadi setelah saksi ahli yang dihadirkan kubu JPU ini menyebutkan dugaan bahwa Jessica seorang homoseksual. Oke. Referensinya di mana itu? Oh, referensinya saya bisa kasih kuliah 3 semester. Jadi asal sekali aja orang menggambar. Jadi kalau saya dites menggambar perempuan duluan, langsung saya ini homoseks. Ada kemungkinan. Silang pendapat dan saling serang juga terjadi antara kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum pada persidangan ke-19 tanggal 7 September 2016. Kala itu saksi ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja dengan tegas menyebut sianida bukan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin. Keterangan saksi ahli ini pun langsung memicu perdebatan di ruang sidang. Suasana memanas saat jaksa Sandi Handika membentak saksi ahli patologi forensik karena dianggap bertele-tele menjelaskan data yang diperiksanya. Bentakan JPU terhadap saksi ahli pun berbalas bentakan dari kubu kuasa hukum terdakwa. Keberatan yang mulia, Anda bawa datanya saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Suasana panas juga terjadi pada persidangan ke-21 tanggal 15 September lalu. Perdebatan terjadi antara kedua saksi ahli bidang IT yang dihadirkan dari dua kubu berlawanan. Saksi ahli IT digital forensik yang dihadirkan kubu terdakwa, Rismon Hasiolan Sianipar, menyebut adanya inkonsistensi frame video. Suasana pun semakin gaduh saat Roy Suryo yang duduk di barisan pengunjung tiba-tiba berdiri dan mengacukan jempol kepada hakim.
Sikap Roy Suryo langsung memancing emosi kuasa hukum terdakwa. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Suryo, Tolong, Anda tolong itu jangan pengunjung. menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati Nggak yang boleh mulia. kamu di sini. Ini Hormati yang mulia. persidangan. Cukup. Hormati yang mulia. Bahkan pengunjung sidang pun ikut gaduh dan meminta Roy meninggalkan ruang sidang. Kegaduhan ini membuat Hakim Kisworo menskors persidangan. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Akhirnya dengan diantar petugas kepolisian, Roy Suryo meninggalkan ruang sidang. Namun suasana sidang tak selamanya panas dan saling serang. Pada persidangan ke-20 tanggal 14 September 2016, ruang sidang pun berubah cair saat saksi ahli dari kubu kuasa hukum terdakwa Gatot Susilo Lawrence dihadirkan. Pengunjung sidang dibuat tertawa dengan gaya bicara Gatot yang menghibur. Tapi yang bikin bingung saya apa? Yang bikin bingung sampai saya kasih tahu murid-murid saya. Saya pikir kenapa itu pengadilan itu sebelum saya dipanggil ya. Saya kan ngoceh juga dengan murid-murid saya bilang. Itu pengadilan bikin PKK. Apa itu PKK? Permainan kata-kata. Seharusnya saksi ahli saya dipanggil oleh JPU atau dipanggil penasihat. Seharusnya saya bicara sama. Bukan karena JPU yang panggil kita serang dia. Ketika saya serang dia, itu kan tidak fair. Maka saya bilang, we have to stand. Karena kalau tidak, makanya Pak Binsar ya. Selama sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin, sejumlah masalah juga pernah menjerat hakim dan para saksi ahli. Kami merangkumnya dalam modus di segmen selanjutnya. Sesaat lagi.